Hai semuanya, perkenalkan nama saya Talita Emanuela Goma dari kelas 10D, nomor absen 39. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses daur nitrogen atau tahapan daur biogeokimia, nitrogen, fosfor, atau sulfur. Selamat menyaksikan. Apa sih itu daur nitrogen? Dan apa nitrogen? Nah, sebelumnya kita bahas dulu nitrogen itu apa sih? Nitrogen adalah unsur terbanyak di atmosfer. Namun, tumbuhan tidak dapat menyerapnya dalam bentuk gas atau N2. Nah, di dalam daur nitrogen terdapat 5 tahapan. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Yang kedua, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Nah, di dalam daun nitrogen ini terdapat beberapa tahapan seperti gambar berikut. Nah, kita bahas yuk. Untuk fiksasi nitrogen adalah pengikatan N2 dari udara oleh bakteri. Dan nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit atau NO2 oleh bakteri menjadi nitrosomonas. Yang ketiga, asimilasi. Tumbuhan menyerap nitrat untuk membentuk protein dan asam nukleat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu daur fosfor. Berbeda nih teman-teman dengan nitrogen. Fosfor tidak melalui gas di atmosfer, tetapi sumber utamanya adalah batuan. Terdapat 5 tahapan daur fosfor. Yang pertama, pelapukan. Yang kedua, penyerapan atau asimilasi. Yang ketiga, daur organik, dekomposisi, dan sedimentasi. Kita masuk ke pembahasannya. Untuk pelapukan adalah batuan pecah akibat cuaca, melepaskan ion fosfat ke tanah dan air. Yang kedua, penyerapan atau asimilasi. Fosfat di tanah diserap oleh akar tumbuhan oleh pembentukan DNA atau ATP. Yang ketiga nih teman-teman, daur organik. Hewan memakan tumbuhan, fosfor berpindah ke tubuh hewan. Yang keempat, dekomposisi. Bakteri pengurai mengembalikan fosfor dari kotoran atau bangkai makhluk hidup ke dalam tanah. Nih, yang terakhir, sedimentasi. Fosfor yang terbawa ke laut akan mengendap membentuk batuan baru dalam jangka waktu jutaan tahun. Nah, daur fosfor ini bisa disajikan dalam bentuk gambar, bisa disimak ya. Masuk ke pembahasan yang terakhir, daur sulfur atau daur belerang. Sulfur masuk ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, atau pembusukan. Terdapat nih teman-teman 5 tahapan daur sulfur, yaitu emisi, oksidasi dan presesitasi, asimilasi, rantai makanan, dan dekomposisi. Kita bahas nih ya teman-teman. Untuk emisi sendiri, sulfur dilepaskan ke udara dalam bentuk gas sulfur dioksida atau SO2 atau hidrogen sulfida atau H2S. Yang kedua nih teman-teman, oksidasi dan presipitasi. Gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat H2SO4 yang turun bersama hujan atau hujan asam. Yang ketiga, asimilasi. Di dalam tanah, sulfur tersedia dalam bentuk sulfat SO42- yang diserap oleh akar tumbuhan. Yang keempat, rantai makanan. Sulfur berpindah dari tumbuhan ke hewan melalui konsumsi. Yang terakhir nih teman-teman, dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan organisme mati diurai oleh bakteri menjadi gas atau H2S atau kembali ke tanah sebagai sulfat. Untuk penjelasannya atau tahapannya bisa kalian simak di dalam gambar berikut. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari video proses daur nitrogen dari saya. Saya Talita Emanuela kelas 10D nomor absen 39, izin pamit undur diri.
Terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dan berbelibet. Terima kasih.